اللهم صل على سيدنا محمد قبل كل كلام. اللهم صل على سيدنا محمد عند كل كلام. اللهم صل على سيدنا محمد بعد كل كلام. اللهم صل على سيدنا محمد عدد الأسماء والأبصار. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما وسعه علم الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأما بنعمة ربك فحدث. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, nanti setiap orang di akhirat akan dipanggil, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faridan farida, akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu dengan tanpa ada terjemah. Akan menghadap kepada Allah Zat yang maha tinggi, yang maha pengampun dan maha penyiksa. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada hamba tadi: Abdi, atadhkuru yawma kadha wa kadha, sa'ata kadha wa kadha, idh aghlaqta alayka al-bab wa satarta min a'yunin nas wa lam tastahi min nadhari ilayk. Abdi, lima ja'altani ahwanan nadhirina ilayk. Wahai hambaku, apa kamu tidak ingat pada bulan ini, pada tahun ini, pada jam ini, ketika kamu menutup rapat pintu rumah, dengan begitu rapatnya kamu masuk dalam rumah, kemudian kamu maksiat di situ, dan sama sekali kamu tidak malu dengan pandanganku kepada kamu. Abdi, lima ja'altani ahwanan nadhiri. Wahai hambaku, kenapa kamu jadikan pandanganku ini adalah pandangan yang paling tidak penting dalam hidup? Maka Al-Habib Ali Al-Jufri mengatakan jawaban dari pertanyaan ini bahkan lebih berat daripada siksa neraka. Wahai hambaku, kenapa kamu jadikan pandanganku ini yang paling tidak penting dalam hidup? Bagaimana pandangan tetangga saya? Bagaimana pandangan guru saya? Bagaimana pandangan murid saya? Tidak pernah kamu pertimbangkan bagaimana pandangan Allah kepada saya. Maka pada majlis yang mulia malam ini, Allah Subhanahu wa taala memandang zahir kita, memandang batin kita, memandang hatinya setiap orang yang hadir dalam majelis ini. Maka bagaimana kita datang ke sini, kita bersihkan hati kita murni karena dorongan-dorongan agama, mencari ridha Allah, gembira atas lahirnya Rasulullah, bukan karena dorongan-dorongan dunia, sehingga majelis kita yang mulia ini menjadi majelis yang dibangga-banggakan Allah di depan para malaikatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalan yang ikhlas karena Allah inilah amalan yang akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab I'anatul Talibin diceritakan dulu ada seorang pemuda. Yang pemuda tadi amalannya begitu buruk, muamalahnya begitu buruk, ibadahnya begitu buruk, bahkan dia sering melakukan maksiat-maksiat, sehingga orang-orang manggil dia ini sebagai pemuda yang fasik. Masyarakat di Basrah sana sudah tidak ada simpati lagi dengan dia, memandang dia dengan pandangan yang ahli maksiat ini.
memandang dia dengan pandangan begitu hina, ini orang yang tidak mementingkan agama. Maka pemuda tadi yang hari-hari maksiat tiba-tiba mati. Setelah dia mati, tidak ada satupun orang yang memandikan dia. Bahkan tetangganya sendiri tidak mau nyolatkan dia, tidak mau ngurus jenazah dia, sehingga jenazahnya itu di dalam rumah tidak ada yang ngurus satupun. Orang-orang mengatakan biarkan jenazah dia, tidak usah diurus. Sebagai pelajaran bagi orang-orang yang nakal, bosnya kalau mereka nakal mati, nggak akan ada yang mau nyolatkan mereka. Maka tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa. Ishhadu janazata wali min awliyai fa innahu azizun indi. Wahai penduduk Basrah, kamu urus jenazahnya. Dia ini adalah laki-laki, salah satu dari wali-waliku. Dia ini orang yang punya posisi hebat, posisi mulia, posisi istimewa di sisi. Maka semua orang ini bingung. Tapi mereka langsung datang, mandikan, nyolati dengan berpikir, itu amalannya apa? Kami tetangganya tidak pernah melihat perbuatan baik yang tampak, itu nggak pernah lihat. Amalannya apa? Ditanya ke keluarganya, nggak tahu juga. Ditanya kepada anak istrinya, mereka berpikir berbulan-bulan tidak ada jawaban tentang amalan yang dia simpan, yang dia sembunyikan. Maka tiba-tiba ada satu ulama ini istikharah, zikir sampai, ya Allah, tunjukkan kepada saya sebenarnya amalannya dia itu apa. Sampai dikatakan waliyum min awliyai innahu azizun indi. Amalan dalamnya tampak dari luarnya didipan-dipan. Orang-orang Baghdad bingung, tidak ada amalan yang saya sembunyikan. Kamu terlalu banyak memandang jelek saja. Ya, amalan kamu apa? Amalan saya ini apa itu? Setiap datang bulan Rabiul Awal, maka saya ini terbesit dalam hati saya, ini bulan mulia, ini bulan istimewa. Nabi dilahirkan pada bulan ini, yang mana hidayah itu menjadi tersebar seluruh dunia. Maka saya harus mengagungkan bulan ini. Saya beli baju yang paling mahal, saya beli minyak wangi yang paling mahal, saya potong rambut saya yang aslinya panjang itu kayak preman, saya rapikan rambutnya, saya mandi sebersih-bersihnya. Setelah badan saya bersih, saya membuat di rumah saya ini maulid kecil-kecilan. Saya baca maulid Nabi. Dengan begitu ikhlas saya mengatakan, ya Allah, walaupun saya ahli maksiat, tapi saya menghormati Nabi-Mu, ya Allah. Itulah amalan yang menghilangkan, menghapuskan seluruh dosa saya, dan saya dikumpulkan bersama para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada bulan yang mulia ini ada maulidan. Maulidan itu bukan hajatnya Al-Fatah, bukan hajatnya mahalah-mahalah, bukan hajatnya kiai saja, tapi ini hajatnya setiap orang yang merasa gembira dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Temboro ini, orang santri ini kaya. Setiap kamar bikin maulid masing-masing. Kalau 10 Muharram saja, mulai orang yang paling kaya sampai paling miskin, pada hari itu berlomba-lomba mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya, sedekah sebanyak-banyaknya, demi kemaslahatan supaya rizkinya setahun longgar semuanya. Berarti justru pasti harus ketika maulid Nabi ini kita keluarkan harta kita yang lebih banyak lagi, karena ini untuk kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat kita. Bagaimana? Siap atau tidak? Nggak usah besar-besar. 5 orang, 10 orang tunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang gembira itu bukan pondok saja, saya juga gembira dengan kelahiranmu. Jangan maulid Nabi malah mencari keuntungan, cari makan gratis.
Hari ini hari korban, bukan hari menunggu orang yang korban. Bagaimana? Siap? Jangan ada satu rumah yang gak ada maulidnya. Kurang gembiranya dengan Nabi. Untuk istrinya mau modal, untuk Nabi gak mau. Umat siapa dia itu? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malam hari ini kita ini akan memperbarui semangat kita, memperbarui cinta kita. Kalau orang-orang yang sudah nikah itu setahun sekali ada memperbarui pernikahan. Namanya apa? Anniversary katanya. Supaya cintanya itu bersemi kembali. Maka Maulid Nabi di sini ini adalah membuat cinta kita kepada Nabi bersemi kembali. Yang sudah hilang, maulidan pulang cinta lagi. Tapi bagaimana cinta kita kepada Nabi ini? Jangan sampai cinta yang hanya keluar dari mulut saja. Hari ini maulid, ayo gembira, ayo cinta. Bukan seperti itu. Bagaimana cinta kita ini? Cinta yang dari mulut jatuh ke hati, dari mata jatuh ke hati, dari telinga jatuh ke hati, bahkan dari seluruh tubuh jatuh ke hati. Bagaimana? Enggak tahu bagaimana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat itu cintanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kepada Nabi. Dalam satu riwayat dikatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar itu hijrah ke Madinah, maka dalam perjalanannya Nabi itu haus. Sayyidina Abu Bakar juga sangat haus, nyari minuman enggak ada, lewat padang pasir. Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau tunggu di sini, saya cari minuman sebentar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau nyari minuman, setelah dapat, ya Rasulullah ini ada minuman sedikit enggak usah. Fasyariban Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma syariban Nabi hatta irtawaitu. Maka Nabi itu minum sehingga dahaga beliau mulai hilang. Minum lagi tambah seger sampai beliau kenyang. Ketika beliau kenyang, saat itu juga saya juga langsung kenyang. Saya kenyang bukan karena saya minum, saya kenyang karena saya melihat kekasih saya sudah kenyang. Itu namanya cinta. Cinta itu seperti itu. Maka Nabi suatu ketika Rasulullah SAW sedang sakit. Ini ada yang mengatakan Nabi Abu Bakar kepada Nabi, ada yang mengatakan Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad. Sedang sakit, maka Sayyidina Abu Bakar itu dengar kaget, langsung dijenguk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dijenguk melihat Nabi sakit, Sayyidina Abu Bakar langsung sedih, lemes, sampai rumah ganti Sayyidina Abu Bakar langsung sakit. Enggak berselang lama Nabi pun sembuh. Ketika Nabi sembuh, Nabi ganti, Nabi menjenguk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Nabi menjenguk, Nabi itu buka pintu kamar Sayyidina Abu Bakar. Ketika Sayyidina Abu Bakar memandang wajahnya Nabi, maka cahaya kenabian tadi menghilangkan seluruh penyakitnya Nabi Sayyidina Abu Bakar. Maka beliau mengatakan, maridal habibu fa'udtuhu فمرضت لأسفي عليه شفي الحبيب فزارني فشفيت لنظري إليه. مرض الحبيب, kekasihku sakit. Fa'udtuhu, kemudian aku menjenguknya. Famaridtu li'asafi alaih, kemudian saya juga ikut sakit karena saya sedih melihat kekasihku sedang sakit. Syufiyal Habib, kemudian Nabi itu sembuh. Fazarani, kemudian beliau itu ziarah kepada saya. Fasyufitu linadhari ilaih, maka saya langsung sembuh karena saya memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji. Kalau ada orang sedang sakit, sangat sakit, kemudian Nabi datang, maka pedihnya rasa sakit sama sekali tidak seimbang dengan nikmatnya memandang wajah Nabi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Satu kisah lagi Sayyidina Abu Bakar juga ini. Orang yang cinta itu Masya Allah, hatinya itu betul-betul nyambung. Sayyidina Abu Bakar itu ketika Fathu Makkah, maka ada kegembiraan yang sangat istimewa. Ayah beliau Abu Quhafah masuk Islam. Maka Sayyidina Abu Bakar itu gembira sekali, ini ayah saya masuk Islam, berarti dia akan selamat dari neraka. Di saat banyak ayahnya sahabat yang tidak masuk Islam. Ketika gembira sebentar langsung nangis, tampak sedih mukanya. Maka Nabi bertanya, wahai Abu Bakar, ini hari kegembiraan. Aslama abuk wa naja minan nar. Ayahmu sudah masuk Islam, ayahmu sudah selamat dari neraka, kenapa kamu malah nangis? Ini bukan hari sedih, ini hari gembira. Tangisan kamu tuh bukan tangisan gembira, tapi tangisan kamu tuh tangisan sedih. Apa jawaban beliau? Mengatakan, ya Rasulullah sallallahu sedih karena saya membayangkan seumpama pada hari ini yang Islam itu Abu Thalib, tentu wajah engkau akan lebih gembira melebihi wajah engkau yang sekarang, dan saya ini lebih gembira melihat engkau gembira daripada saya sendiri yang gembira. Begitulah orang yang cinta. Orang yang cinta tidak memikirkan dirinya, kekasihnya bagaimana. Kekasihnya sedang senang atau sedang sedih. Kalau kekasihnya sedang senang, walaupun dia kesedihan 1000 musibah datang, dia akan gembira melihat kekasihnya gembira. Saya ingat terakhir ini, saya ingat ketika ada acara di Banyuwangi sana, itu Kiai Jaron Tefur Abdillah itu kan bayan. Yang bayan itu ada 8 ulama, semua ulama besar, semua habaib. Mereka bayan dengan begitu indahnya, semua orang sudah terpana semua. Acaranya begitu meriah, solawatannya meriah, yang datang begitu banyak, ribuan. Ketika kiai itu mulai bayan, maka beliau nangis. Beliau mengatakan, hari ini semua gembira, yang punya acara gembira, ulamanya gembira, pendengarnya gembira, yang bikin terop gembira, penjualnya gembira, semua pada hari ini gembira. Cuman hati saya teringat gimana perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah saat ini. Uridat alaihi a'malu ummati, amal pada Nabi. Kalau kita melihat sekarang umatnya banyak yang maksiat, banyak yang buka auratnya, kemudian dilaporkan kepada Nabi, kira-kira Nabi gembira apa sedih? Maka majelis yang besar ini juga dilaporkan kepada Nabi. Insya Allah, dan saya yakin Nabi tersenyum melihat majelis kita ini. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma salli ala Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.